Latar belakang amandemen pertama. Saat itu, UUD 1945 dianggap terlalu singkat dan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden. DPR belum memiliki peran kuat, namun tuntutan reformasi mendorong demokratisasi, pembatasan kekuasaan, dan pelindungan HAM. Tujuan dari amandemen pertama ini yaitu untuk membatasi kekuasaan Presiden agar tidak terjadi kembali praktik otoriter. Selain itu, untuk memperkuat fungsi DPR sebagai lembaga legislatif, menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, dan pelindungan hak-hak warga negara. Lanjut, ada dampak dari amandemen pertama, yakni yang pertama ada pembatasan kekuasaan presiden dibahas pada pasal 5 ayat 1, di mana presiden hanya bisa mengajukan undang-undang kepada lembaga terkait dan tidak bisa lagi membuat dan merancang undang-undang. Yang kedua ada pembatasan jabatan presiden dibahas pada pasal 7, di mana presiden minimal menjabat selama 5 tahun atau 1 periode dan maksimal 10 tahun atau 2 periode. Hal ini ditetapkan setelah Soeharto yang memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Kemudian ada penyempurnaan pasal-pasal lain. Yang pertama ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul serta pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan lembaga terkait pasal 13, 14, dan 15. Intinya, dampak dari amandemen pertama yakni menguatnya peran DPR sebagai lembaga legislatif dan pengkikisan peran eksekutif presiden. Lanjut ke sejarah amandemen kedua. Amandemen kedua yang diselenggarakan pada 7-18 Agustus tahun 2000 adalah bagian dari langkah atas tuntutan reformasi untuk menyempurnakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang belum terakomodasi secara memadai dalam konstitusi asli atau amandemen pertama. Isu-isu yang melatar belakanginya yakni kebutuhan untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi. Kemudian ada kebutuhan untuk memperkuat dan mempertajam HAM dalam konstitusi, kebutuhan untuk mengatur secara lebih detail mengenai lembaga, negara, dan bidang strategis lainnya. Fokus dan hasil perubahan yakni pemerintah daerah diatur secara rinci mengenai pembagian wilayah, kewenangan, dan kehubungan pemerintah pusat dan daerah. Dibahas pada pasal 18, 18A, dan 18B. Hal ini memperkuat otonomi daerah serta mengakui kekhususan daerah serta hak-hak tradisional masyarakat lokal. HAM ditambah pada bab 10A secara khusus yang memperkuat jaminan perlindungan HAM. Lanjut. Ada pertahanan keamanan negara. Mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. Keempat, ada pendidikan dan kebudayaan. Pasal yang mengatur mengenai warga negara atas pendidikan, sistem pendidikan nasional, dan kemajuan budaya itu sendiri. Yang kelima, ada perubahan pada DPR, diperjelas fungsi hak dan pemberhentian anggota DPD. Pasal 19, 20A, dan 22B. Intinya, sejarah atau hal yang melatar belakangi amandemen kedua yakni langkah besar dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, mengakui hak-hak dasar warga negara, dan peletakan dasar bagi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menjamin hak asasi manusia, serta mengembangkan kekuasaan antar lembaga negara. Dampaknya, sistem pemerintahan Indonesia menjadi lebih terbuka, lembaga negara lebih seimbang, hak asasi manusia diakui secara konstitusional, dan otonomi daerah semakin diperkuat. Berikut latar belakang dan tujuan amandemen ketiga. Amandemen ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November 2021. Berikut alasannya yang melatar belakangi, yaitu pertama, tuntunan reformasi 1998. Setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat menuntut pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, dan bebas dari kekuasaan MPR atau presiden. Yang kedua, ada penguatan sistem presidensial. Sebelum amandemen, presiden dipilih MPR dan memiliki wewenang sangat besar agar
agar presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, ada jaminan hak asasi manusia. Ada desakan untuk memperluas hak asasi manusia atau hak warga negara, termasuk hak politik, hak kebebasan berpendapat, dan aturan hukum. Yang ketiga, ada penyempurnaan struktur ketatanegaraan. Perlu kejelasan pemisahan dan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ada tujuan amandemen ketiga. Yang pertama, memperkuat demokrasi konstitusional. Yang kedua, meningkatkan jaminan HAM, memasukkan pasal yang lebih rinci tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, mempertegas pembagian kekuasaan, menegaskan pemisahan dan keseimbangan kekuasaan. Yang terakhir, keempat, memperkuat pemerintahan daerah, memberi dasar hukum yang lebih jelas untuk otonomi daerah dan pembentukan DPD. Berikut ada tujuan amandemen ketiga. Yang pertama, memperkuat demokrasi konstitusional. Yang kedua, meningkatkan jaminan HAM, memasukkan pasal yang lebih. Dampak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 9 November 2001. Dampak ke-1, pemilu langsung presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, DPR dan DPD, lahirnya DPD dan DPR makin kuat sebagai wakil rakyat. Yang ketiga, perluas jaminan HAM dan konstitusi. Yang keempat, kekuatan check and balance antar lembaga negara lebih seimbang. Latar belakang amandemen keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pada tahun 1 sampai 11 Agustus 2002. Latar belakang yang ke-1, perkuat demokrasi agar sistem lebih terbuka dan partisipatif. Yang kedua, perjelas kekuasaan, menghindari tumpang tindih lembaga. Yang ketiga, tujuan reformasi. Pasca reformasi 1998, masyarakat menuntut sistem yang lebih demokrasi, adil, transparan, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Tujuannya yang pertama, memperkuat demokrasi, yang kedua, menjamin HAM, pendidikan, ekonomi, sosial, dan yang ketiga, memperjelas fungsi lembaga negara. Dampaknya yang pertama, pendidikan selama 9 tahun, wajib dan gratis. Yang kedua, perlindungan fakir miskin dan anak terlantar. Yang ketiga, demokrasi ekonomi ditegaskan. Dan yang keempat, kekuasaan lembaga negara lebih seimbang.